Shalom. Saudara, nasihat membuat kita menjadi lebih baik. Nasihat yang paling tidak nyaman, justru itulah yang paling kita perlukan. 2 Tawarikh 18 ayat 6 sampai 7 bilang, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan, tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla, kata Yosafat. Janganlah raja berkata demikian. Orang yang dapat menerima nasihat dan menerima kelemahannya, sesungguhnya orang ini baru saja menambah satu kelebihan pada dirinya. Sebaliknya, orang yang marah dan tersinggung bila dinasihati sudah terjebak dalam kegagalan dan sedang menuju pada kehancurannya. 2 Tawarikh 18 ayat 16 bilang, lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Ciri penasihat yang baik dan benar tidak mencari pujian dan kehormatan. Mereka bicara apa adanya sesuai kenyataan. Jadi bukan untuk mendapat keuntungan. Jika nasihat atau petunjuk itu dibayar, maka nasihat tersebut sangat tidak relevan. 2 Tawarikh 18 ayat 17 sampai 18 bilang, kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka, kata Mika. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dengan nasihat, kita bisa mengevaluasi segala tindakan perbuatan yang akan dilakukan. Kerap kali orang menjadi stres karena persoalan yang dianggap buntu. Itu sebabnya kita membutuhkan nasihat dari orang-orang yang bijak agar kita bisa memperoleh jalan keluar. 2 Tawarikh 18 ayat 25 sampai 26 bilang, berkatalah Raja Israel, tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja, dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Seringkali kita merasa sudah berada di atas, lalu merasa sombong dan tinggi hati, lalu mengabaikan nasihat itu sendiri, bahkan berani menghakimi bahwa nasihat itu salah. 1 Raja-Raja 22 ayat 30 bilang, Raja Israel berkata kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkaulah pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel kemudian masuk ke pertempuran. Orang munafik gayanya selalu seperti ini. Di hadapan si penasehat bukannya bersyukur dan berterima kasih, malahan marah-marah. Tetapi di lain sisi dia pura-pura menjadi rakyat biasa, karena hati kecilnya sebenarnya menerima masukan dari Nabi Mika. 1 Raja-Raja 22 ayat 34 bilang, tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian dia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Nah, saudara, jangan sok menolak ketetapan Allah, sebab mata Tuhan tidak bisa disembunyikan. Pokoknya orang yang menjauh dari Tuhan dan tidak percaya pada Tuhan pasti binasa. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.